Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan dan keafiatan. Hari ini tanggal 1 Maret 2025 ya, jam 2.18 sore. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 ya, laporan tahunan ya. Kali ini kita akan membahas AALI ya. Kemudian kita seperti biasa melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengandalian. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Ini hanya bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi. Saya sudah membuat playlist untuk triwulan 4 ini, sudah saya letakkan linknya di deskripsi ya. Nanti silahkan cek di situ untuk mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas ya. Kali ini tadi kita akan bahas AALI atau Astra Agro Lestari ya. Ini usahanya di bidang kelapa sawit ya, pemeliharaan, penanaman, dan kelapa sawit ya. Dari semua data ini ya, untuk AALI ini yang kita catat bahwa mereka, sepengetahuan data yang saya ambil ya, ini di non marketnya ini retailnya hanya kecil ya, 2,6% saja retailnya ya, dan saham yang ada di bursa itu pun hanya 20%. Jadi saham yang diperjualkan di IDX itu hanya 20%. Dari 20% itu non retailnya, non marketnya itu retailnya itu hanya 2,6% ya, sangat kecil ya. Baik, itu obstacle yang pertama menurut saya ya, concern kita yang pertama. Untuk datanya ini ya, dari triwulan 2 ke triwulan 4 ini ada peningkatannya sekitar 200-an rupiah ya, sekitar 200-an rupiah. Untuk keuntungan bersih malah menurun. Jadi ini ada anomali ya, modalnya meningkat tapi keuntungannya menurun ya. Modal meningkat, keuntungan menurun. Untuk harga ini meningkat ya. Dari data kita dapatkan tadi ini harganya meningkat. Aset lancar meningkat, hutang ini menurun ya. Jadi simbol awalnya bahwa ada mix ya, perkembangannya ya, dari triwulan 2 ke 4 ini ada mix ya. Baik, sekarang kita cek dulu dari segi keuntungan bersih per triwulan, juga mix ya. Di triwulan 1 triwulan 2 5%, triwulan 3 4, triwulan 4 naik lagi 5%. Sehingga dapat kita kategorikan bahwa perusahaan ini termasuk slow grower. Artinya perusahaannya untung, tapi untungnya ya kita kategorikan sangat kecil ya. Hanya sekitar 5% dari usaha. Ya, jadi kesimpulan pertama bahwa perusahaannya ini untung, iya, tapi untungnya masih termasuk kategori kecil ya. Selanjutnya, karena dia kategori kecil, berarti kita bisa melihat ya, melihat atau mempertimbangkan untuk PBP-nya ini maksimalnya nanti di 2,5 ya, berarti bisa nanti ya ke sekitar 29.410 kalau kita misalnya kita mau kejarkan ya. Proyeksi kita itu bisa di 29.410 ya. Sehingga dengan proyeksi di harga tersebut maka ya sekitar 394%. Berarti ada potensi untuk multi bagger ya. Jadi dia slow grower dan ada potensi untuk multi bagger. Sekarang kita tinggal mau konfirmasikan harga sekarang ya, apakah bisa untuk masuk ya. Maksimal kita beli ini di 5962, sekarang 5950. Maka ini dia di kategori harga wajar katanya ya. Berarti untuk perusahaan ini ya, kalau misal saat ini kita mau membeli ya, kita mau membeli sekarang, maka kita tidak punya diskon, harganya memang harga sekitar segitu ya. Memang harga yang sudah price in ini ya, harganya sudah
memang pas di harga tersebut ya, kita tidak ada diskon, tidak juga harus menambah ya, dan kita punya potensi untuk multi bagger tadi. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat sokongannya ya, apakah disokong dengan dividen. Melihat tahun yang lalu itu dividennya sekitar 45% ya, dividen tahun lalu sekitar 45% DPR-nya ya. Kalau kita proyeksikan ke harga sekarang, berarti ya kita dapat 200 di EPS sekarang ya, Rp268, setara dengan 4,1%. Nah, berarti dividennya yang menurut saya ini belum memenuhi kriteria, karena minimal 5% kan. Jadi untuk kalau kita mau beli di harga sekarang, ini dividennya ya belum memenuhi kriteria. Oke. Artinya belum disokong, tapi nanti kita cek lagi seperti apa. Selanjutnya untuk free cash flow, ini semuanya oke, tidak masalah. Jadi ketahanan perusahaan ini oke, aset lancar oke, hutangnya oke, hutang pihak ketiga juga oke. Jadi ketahanan perusahaan oke semua, no problem ya. Kesimpulan awal bahwa perusahaan ini ya tidak ada masalah, perusahaan ini sangat baik ya. Perusahaannya sangat baik ya. Hanya saja tadi bahwa free floatnya yang kurang ya. Jumlah investor retail ini yang belum memenuhi kehendak dari Bursa Efek Indonesia yang menginginkan bahwa ya memang ada rencana Bursa Efek untuk menambah lagi ya, jadi free floatnya bukan di 7,5 lagi, tapi saya belum jelas nanti berapa ya. Saya juga berharap bahwa free float itu ya di atas 10% mestinya ya, sehingga perusahaan itu bisa harus transparan ya. Kalau yang 7 ke bawah ini kan tidak terlalu signifikan juga kita sebagai retail ya, tetapi minimal kalau di atas 10 itu, bagi kalau misalnya minimal di atas 15, berarti kan retail memang berpengaruh ya. Baik, kita cek, kita buat, ini bukan kesimpulan ya, opini kita untuk perusahaan ini dari data awal ini dulu ya. Dari data awal ini berarti ada tiga ya, tapi nanti 2 saja yang kita perhatikan lebih jauh ya. Yang pertama itu tadi karena kategorinya slow grower, untungnya kecil. Kalau begini berarti keuntungan IPS-nya itu di bawah dari book value ya. Baik, sehingga di sini kita akan menunggu yang pertama ya, IPS-nya membaik. Kenapa IPS-nya membaik? Karena dengan di angka tersebut dia hanya 5%, berarti minimal IPS ini kalau kita bandingkan dengan book value untuk bisa keuntungannya atau kategorinya dari slow grower menjadi stalwarts ya, maka minimal dia juga di 1176-an ya. Kita anggap saja 1177 minimal di sini. Coba kita cek 1177, maka dia baru bisa menjadi stalwarts, dan otomatis dividennya pun menjadi besar, valuasinya jadi murah. Jadi di sini mungkin salah satu solusi untuk perusahaan ini ya, berarti perusahaan harus untung di atas 10% dulu. Ini kita buat ininya ya, kita buat istilahnya simulasinya ya. Dengan IPS 1177 tadi, maka kategorinya berubah jadi dengan keuntungan yang 10% ya, keuntungan 10%, maka dia berubah menjadi stalwart, bahkan valuasinya pun berubah menjadi murah dengan diskon 49%. Dividennya pun menjadi besar ya. Jadi di sini salah satu solusi tadi, dia harus meningkatkan keuntungan menjadi 10%, yang pertama ya. Atau solusi kedua, misal dia turun harganya yang turun ya sekitar 4.769 misal. Nah, valuasinya yang murah ya. Meskipun dia slow grower tapi valuasinya murah. Kenapa? Karena slow grower ini kita menghendaki harganya turun misalnya ya
Kalau kita tidak bisa mengejarkan harganya kan otomatis karena di sini untuk IPS kan sudah tidak bisa diubah lagi kan. IPS itu kita menunggu di triwulan berikutnya untuk bisa 10%, maka langkah yang paling bisa kita tunggu adalah harganya turun ke misalnya tadi 4.700-an, maka memang dia slow grower tapi valuasinya jadi murah dan dividen jadi besar ya. Jadi di sini langkah kedua berarti ya pertama tadi di sini kalau menunggu IPS-nya membaik berarti di triwulan berikutnya. Kalau menunggu harga ya, maka di sini tadi dari simulasi kita dia turun di sekitar 4.769 itu minimal ya. Maka kita dapat nanti bisa untuk masuk. Dan terakhir yang paling concern ini adalah retailnya ya. Jadi ada dua pilihan tadi ya, bukan ada dua pilihan untuk masalah selain dari masalah free float ya. Maka tadi yang pertama IPS-nya harus naik ya di sekitar 1.100-an, tapi itu harus di triwulan berikutnya dan menunggu yang lagi, dan itu sudah susah. Maka langkah yang terakhir adalah harganya yang turun ya, turun tadi menuju ke sekitar 4.770 ke bawah ya. Oke. Jadi di sini kita kasih saja menunggu IPS dan harga dan retail membaik ya, seperti itu ya. Jadi ada dua pilihan tadi ya. Jadi seperti itu untuk yang kita lihat. Kemudian di sini bahwa perusahaan sudah membagikan 84%, 80 rupiah ya. Kalau misalnya tetap di 45%, berarti nanti masih ada lagi ya. Ini di interim sudah 84, final ada kemungkinan 184 rupiah, masih ada yang bisa dikejar di sini ya. Oke, kita cek apakah ada berita-berita ya. Misal kita apakah ada berita, kita cek dulu ya. Mungkin ada berita apa di sini ya. 21 jam yang lalu AALI kuatkan pemenuhan kesehatan dan keselamatan kerja di Kaltim. Lampu kuning ya, penurunan produksi ya tandan buah segar ini, dan tanaman sudah cukup tua ya. TBS-nya berarti menurunnya karena banyak yang tua. Banyak kasus menjerat investor mulai tinggalkan AALI. Produksi stagnan. Ini betul di November udah lama ya. Ya 2 hari yang lalu ini lampu kuning karena TBS-nya menurun karena banyak yang udah tua. Kemudian AALI kuatkan pemenuhan kesehatan ya, tidak ada aksi korporasinya ya. Jadi demikian pembahasan kita untuk AALI ini ya. Sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau mengedukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Kemudian bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, bisa itu mentransfer ke nomor rekening yang tertera di sini ya, di layar ataupun yang ada di deskripsi ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk emiten AALI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.